Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal unit 3 materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka. Terkait unit 3 ini adalah terkait materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Baik, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kita bahas pada soal yang pertama. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengamalan Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa di era sekarang ini yaitu titik-titik. A. Menyusun RPJMN setiap 5 tahun sekali. B. Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. C. Melafalkan Pancasila dalam setiap pertemuan resmi. D. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. E. Melaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Di sini kan yang ditanyakan adalah salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengamalan Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa di era sekarang ini, tentunya dengan cara menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana kepribadian bangsa Indonesia di sini setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh warga masyarakat ada di negara ini tentunya tidak lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam butir-butir 5 sila tersebut gitu ya. Oke, soal berikutnya nomor 2, kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek yaitu titik-titik. A. Sebagai penyaring atau filter. B. Sebagai pangkal budaya. C. Sebagai pedoman hidup. D. Sebagai pandangan hidup. E. Sebagai landasan berpijak. Tentunya di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sebagai penyaring ataupun sebagai filter. Kenapa sebagai penyaring ataupun filter? Pancasila itu fungsinya gitu ya dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing, tentunya budaya asing dan iptek tentunya sebagai penyaring atau filter, di mana penyaring atau filter di sini hal-hal yang negatif itu saring dan tidak boleh kita tiru atau tidak boleh kita terapkan di negara kita ini. Sementara hal-hal yang positifnya kita tiru atau terapkan di negara kita ini. Soal berikutnya, berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila. Berikut adalah contoh media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan program yang baik yaitu titik-titik. A. Menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial. B. Mengumpulkan dana melalui media sosial untuk tujuan kebaikan. C. Menyalurkan pemikiran intoleransi yang dapat merusak persatuan bangsa. D. Memposting ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu dengan cara provokasi. E. Menyebarkan berita hoaks untuk mempertebal rasa tidak suka terhadap pihak-pihak tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah berikut ini yang merupakan contoh media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan program yang baik, tentunya mengumpulkan dana melalui media sosial untuk tujuan kebaikan. Sementara radikalisme ini dilarang atau tidak boleh disebarkan melalui media sosial, atau mengajak radikal di media sosial itu tidak baik ya, atau tidak boleh. Lalu pemikiran intoleransi ini juga tidak baik atau tidak boleh. Lalu memposting ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu dengan cara provokasi pun tidak baik ataupun tidak boleh digunakan untuk menyebarkan gagasan atau program yang baik gitu ya di media sosial. Lalu menyebarkan berita hoaks ini pun tidak boleh atau dilarang. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Melaksanakan penataran P4 bagi semua instansi baik sipil maupun TNI. B. Menyamaratakan nilai-nilai leluhur Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. C. Melaksanakan pemilu secara tepat dan terarah sebagai wujud pengamalan demokrasi. D. Meningkatkan fungsi pengawasan pada lembaga DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan. E. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya jawaban yang paling tepat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni tanpa paksaan, gitu ya. Jadi secara murni datang dari hati, ikhlas dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya. Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoax menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Dalam hal ini, menyaring pengaruh negatif dari media sosial, maka kedudukan Pancasila mempunyai fungsi sebagai titik-titik. A. Etika hidup bangsa. B. Perjanjian luhur bangsa. C. Dasar negara Indonesia. D. Jiwa dan kepribadian bangsa. E. Pedoman hidup atau way of life bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah, ya, dalam hal ini menyaring pengaruh negatif dari media sosial, maka kedudukan Pancasila mempunyai fungsi sebagai pedoman hidup atau way of life. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Berikut ini perwujudan sikap terbuka dari Pancasila. Diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut kecuali titik-titik. A. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya. B. Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia. C. Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM. D. Terwujudnya pemerintah yang kuat dan absolut. Yang E. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan transparan. Jawaban yang tepat adalah, ya, bahwasanya perwujudan sikap terbuka dari Pancasila diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut kecualinya apa. Nah, kalau terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya ini positif, terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia pun positif, terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM positif, terwujudnya pemerintah yang kuat dan absolut. Oke, ya, kalau yang kuat ini positif, akan tetapi absolut ini masih belum positif gitu ya. Sementara yang E, terwujudnya pemerintah yang bersih dan transparan. Berarti kecualinya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D, terwujudnya pemerintah yang kuat dan absolut. Soal berikutnya, ideologi negara adalah landasan kuat bagi berdirinya suatu negara. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah akibat yang bisa terjadi apabila suatu negara tanpa ideologi, yaitu titik. A. Negara tersebut rakyatnya makmur. B. Mempunyai sejarah bangsa pahit dan kelam. C. Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain. D. Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan. E. Melemahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Melemahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Kenapa? Itu merupakan salah satu akibat yang bisa terjadi apabila suatu negara tanpa adanya suatu ideologi, di mana ideologi ini adalah pandangan terhadap gagasan-gagasan, terhadap wawasan-wawasan, atau terhadap cita-cita. Soal berikutnya, butir-butir Pancasila wajib kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir yang menyatakan bahwa keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah perwujudan sila Pancasila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ini merupakan perwujudan dari pengamalan sila Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Pada era teknologi informasi ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang
ideologi alternatif yang merangsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila ada ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Berikut beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali A. Terorisme, B. Patriotisme, C. Radikal, D. Ekstremisme, E. Konsumerisme. Ini tentunya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa ideologi mulai masuk: terorisme, radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Kecualinya adalah patriotisme, di mana patriotisme ini bisa disebut juga dengan cinta tanah air, gitu ya, seperti itu. Dan itu merupakan salah satu sikap, ya, patriotisme itu lebih kepada sikap warga negara. Soal berikutnya. Salah satu dampak lain dari mengingat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, dan website. Namun pada era sekarang ini, setiap hari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus disebut konsumen, karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Kita semua juga bisa menjadi produsen informasi karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya. Berikut ini beberapa contoh tantangan global yang tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak kecuali titik-titik. A. Pancasila sebagai kekuatan, B. Meningkatkan keterampilan diri, C. Peluang berpancasila dalam kehidupan global, D. Mengfilter setiap informasi yang masuk melalui media sosial, E. Menyebarkan berita hoax kepada sesama pengguna media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali menyebarkan berita hoax kepada sesama pengguna media sosial. Nah, itu merupakan kebutuhan kerjasama gitu ya, dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak. Tentunya kecualinya itu adalah menyebarkan berita hoax kepada sesama pengguna media sosial. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.